Selamat pagi teman-teman, selamat pagi, mungkin siang, mungkin malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Di video ini akan melakukan review film terhadap film Gatot Kaca Satria Dewa. Film ini adalah filmnya Hanung Bramantyo. Terakhir saya menonton filmnya Hanung adalah Bumi Manusia dan saya cukup kecewa. Tapi kan mungkin setelah ini saya masih akan nonton filmnya Hanung yang katanya akan mengangkat novelnya Putut Cinta Tak Pernah Tepat Waktu. Nah, terlepas dari itu ya, dulunya memang saya cukup kecewa dengan dua filmnya terdahulu sebelum Satria Gatot Kaca ini. Pertama adalah film Sultan Agung, satunya film Bumi Manusia. Kan Hanung lebih suka membahas film yang ada latar belakang sejarahnya. Nah, dan sangat intens dalam kebudayaan Jawa sih. Walaupun di satu sisi dia juga bahas film Ainun Habibie. Nah, yang jadi menarik dalam film ini adalah film ini juga film yang ditahan karena cerita Satria Dewa itu sering dianggap sebagai jawaban untuk melawan dominasi bumi langit katanya. Tapi kita lihat apa itu berhasil kan. Nah, terkait kekecewaan saya itu kekecewaan dan hubungannya terhadap film yang ditahan ini tidak lebih sebagai batas bawah sih. Jadi saya punya beberapa standar terhadap film Hanung. Sebenarnya kalau kita lihat strategi dan promosinya itu adalah film yang cukup dipromosikan karena di cap kaki 3 cap badak itu kan juga cukup diintenskan iklannya. Jadi kayak kalau dibilang ada edisi khusus itu ada gambarnya karakternya si Yuda yang pakai topeng itu, dan beberapa YouTuber sudah melakukan reviewnya baik itu dalam cerita maupun dari trailernya. Nah, setelah membahas itu kan dari beberapa punya analisa sendiri. Secara umum film ini membahas cumpalan kisah ini memang sangat Jawa sendiri, khususnya Jawa Tengah dan Yogyakarta, karena di situ ada dua patron besar, Gaya Solo dan Jaya Jogja. Kemungkinannya sih dan dugaan saya Hanung memfokuskannya di Jogja. Hal itu kan diikuti karena studio Hanung ada di Jogja. Dia lebih intens dengan Mataram Jogja. Cukup sih bisa menjadikan bahan alasan saya mengatakan ini filmnya ini Jogja. Nah, secara umum ini kan menyangkut kota Hastinapura sampai nomor polisi Hastinapura dengan dua manusia yang dibagi dua gen Kurawa dan gen Hastina. Ada Hastina yang kekuatannya memperkuat, sedang si Kurawa tuh menyakiti, menarik
sebenarnya sih tidak dijadikan sebuah perseteruan besar sih, karena saya tidak merasa, pada waktu menontonnya tidak merasakan feel sebuah kayak dua dua sudut pandang yang besar. Di sudut pandang yang besar sebenarnya kan kisah ini memang cukup banyak variasinya, jadi saya mengatakan Hanung di sini bertindak sebagai dalangnya sendiri. Ini cerita hidup untuk Hanung sebagai dalangnya. Oke, Hanung sebagai dalangnya, dia kan Hanung menceritakan, kita coba cari, kita posisikan Hanung sebagai dalangnya. Ada dua, dia menghadirkan dua patron. Bau manusia itu ada beberapa macam, salah satunya adalah gen Kurawa dan gen Pandawa. Yuda adalah gen Pandawa, Airlangga gen Pandawa, Dananjaya gen Pandawa, Agni profesornya itu yang pakai di kursi roda, Wibisana pakai adalah gen Pandawa. Dia kan sebagai gen Kurawa dan Pandawa memang secara awal memang sudah berseteru, walaupun ada juga Pandawa ditampilkan Kurawa yang baik. Sebenarnya kalau ngomongin Kurawa sendiri dalam cerita Mahabharata, dalam eposnya sendiri memang ada beberapa Kurawa yang baik, dan kalau novelnya Puntadewa itu yang pernah ada di toko buku juga ada yang menampilkan. Salah satunya kan yang baik itu karakternya Wikarna, Yuyutsu, itu kan karakter-karakter yang Kurawa yang baik. Walaupun Pandawa juga banyak yang baik sih. Memang dalam cerita baik itu kisah di India sendiri, cerita yang di Sunda, di Jawa maupun di Bali juga ditampilkannya Pandawa yang banyak yang baiknya, mayoritas baik sih. Yang jadi fokusnya menarik dalam film ini adalah perseteruannya ini seperti bukan hanya perseteruan dalam segi modern yang ditawarkan, tapi juga efek-efek seninya yang saya katakan. Karena seninya ini saya fokuskan bukan hanya Jawanya sendiri, tetapi kekentalannya berkelahinya memang sangat mengedepankan silat. Nah, silatnya sendiri itu dipadu-padankan dengan dramanya yang lumayan kuat di situ. Itu hal yang wah, termasuk di adegannya si Pandega, bapaknya Yuda yang menghilang saja, tetapi yang intensnya itu adalah simbolnya difabelnya itu yang menarik. Karena dalam cerita itu Pandega itu entah tunarungu entah tunawicara, dia memakai dengan bahasa isyarat, itu bagus. Terus ibunya yang kehilangan akal, itu kan termasuk mungkin disabilitas juga, orang berkebutuhan, orang yang butuh kita jaga, itu kan jadi menarik. Jadi Yuda ditampilkan sama orang yang hidup seorang diri melawan realitas sekitar. Dia menjadi orang yang tersalahkan dalam pekerjaannya, dia jadi orang yang sering dibantu orang, dia harus merasakan ketidakadilan karena ibunya mengalami gangguan jiwa atau gangguan pikiran, terus dia di drop out dan banyak sekali, hingga dia dihantui masa lalu dia hingga di ujung
di pertengahan cerita dia ketemu bahwasanya dia adalah keturunan termasuk keturunan Pandawa. Dia mendapatkan pulung, mendapatkan medali Brahma Braja Musti, mendapatkan kekuatannya, meskipun orang-orang yang lain belum mendapatkannya, seperti Dananjaya. Sebenarnya Dananjaya, terus orang-orang yang lain yang meninggal dalam Pandawa banyak sih, dan itu menarik. Masih secara umum menariknya di sini masih banyak clue, hal-hal yang belum dibuka, walaupun saya sendiri sih sudah dapat beberapa clue-nya, seperti nanti mungkin yang Arjuna itu mungkin saja itu yang dari Pandawa itu, karena kan kaitannya Dananjaya itu nama lain dari Arjuna. Terus polisinya mungkin akan jadi jalan cerita lain karena namanya Srikandi. Awalnya saya menganggap Wibisana akan menjadikan Krishnanya, karena waktu kalian boleh searching ada anime Jepang yang membahas Arjuna dan Krishna dalam sebuah cerita. Dia melawan roh jahat, entah roh jahat atau alien, terus ada Leo. Nah, si Krishnanya itu duduk di kursi roda. Ternyata saya salah, karena awalnya saya menganggap yang Wibisana akan menjadi tokoh Krishna karena dia sudah punya banyak pusaka, dan dia dari suku Pandawa. Dia punya 2 pusaka, satu ada Cakra Sudarsana dan si Narayana Astra. Salah satu, kalau kita baca Raja Kovali, baca Pedeval, terus Pitoyo Amri, cerita-cerita Pitoyo Amri, cerita Sun, cerita wayang, contohnya MK Rakosasi, memang banyak sekali. Atau kita lihat di Wikipedia pun banyak sekali jenis astra, senjata dewa, baik itu Brahmas, yang paling instan itu Brahmasta, Rudastra, Wisnuastra, Vinawastra, banyak. Salah satu Narayana Astra yang dikatakan itu senjata yang diciptakan oleh Dewa Wisnu, kan Narayana Astra. Nah, yang jadi perbedaan ini beberapa literaturnya Mahabharata itu senjata terakhir yang dibuang, yang dilepas kan si ini Aswatama itu si Brahmasta, tapi yang difokuskan Narayana Astra. Nggak tahu ini Narayana Astra yang diversikan untuk yang waktu digunakan untuk membunuh prajurit apa, yang difokuskan apa Narayana Astra itu difokuskan dalam serangan terakhirnya si Aswatama. Soalnya Aswatama itu punya versi yang berbeda-beda antara India dan Jawa tentang kematiannya. Nah, tapi saya memiliki keyakinan itu Narayana Astranya itu adalah senjata yang digunakan untuk membunuhnya itu. Kalau kita flashback, menduganya dari segi jalan ceritanya itu yang menyebabkan Aswatama itu dihukum di sebuah hukuman dewata itu, hukuman segel khususnya itu.
Nah, segel khususnya itu hanya bisa dilepaskan oleh syarat-syarat khusus. Misalnya batu meteorit yang merupakan permata di dahi Awastama yang pernah dahulu. Terus dia harus mengumpulkan Saripati dari Pandawa, keturunan Pandawa. Kan ada similarnya, karena waktu misalnya memang kalau di versi Indianya batu permata yang merupakan senjata pusaka terkuatnya yang ada di Aswatama itu dicabut oleh Krishna. Ada yang bilang dicabut oleh Krishna, ada yang versi dibilang dicabut oleh Bima, lewat petunjuknya Krishna, ada yang bilang si Yudhistira. Kalau di versi India tuh banyak ceritanya, soalnya kan ada banyak versi, sedangkan di Indonesia at least paling banyak itu versinya ada di Jawa dan sisanya kebanyakan di Bali. Kalau saya sebenarnya tidak menemukan hubungan yang baik ya, bukan hubungan yang baik, hubungan yang jelas waktu ngomongin jalan ceritanya untuk menguatkan ini. Karena awalnya si Anung kan kemungkinan sangat fokusnya masih si Jawanya fokus pewayangan Jawa, tetapi kenapa gayanya itu ada ke Indianya sendiri. Karena kan kalau bahas di Jawa, kalau bahas di India, di Jawa sendiri Awastama tuh kan meninggal. Kalau di India tuh tidak meninggal. Nah, itulah yang ini. Selanjutnya yang jadi hal yang menarik adalah kalau Saripati mungkin bisa kita skip lah. Ada dua hal yang menarik. Pertama adalah bagaimana dia menyusunnya itu sangat, karena diilustrasikan itu sangat Jawa sekali. Dia ngambil babat. Akhirnya dia ngambil babat, secara pembentukan cerita sudah semakin menarik di situ. Karena kalau di babat itu kan sangat, kalau waktu saya belajar sejarah historiografi Indonesia, babat itu kan dari kerajaan lokal, dari sistem kuasa yang terbentuk di Jawa sendiri. Nah, urutannya itu kayak bercampur antara bernafaskan Islam dan bernafaskan Hindu-Buddha. Dari nanti atasnya misalnya Nabi Adam, ke Nabi Sis, ke Nabi Idris, habis itu ke bahasa Jawanya Sang Yang Wenang, Sang Yang Tunggal, nanti ada akhirnya turun bawahnya Batara Guru, Siwa, yang disimbolkan Siwa. Habis itu ada Sang Ismoyo yang diilustrasikan, yang dalam perkembangannya ada Semar yang memiliki 3 anak, Bagong, Petruk, Gareng, dan disimbolkan di dalam film itu memang ada punakawannya sendiri. Jadi sebuah hal yang menarik karena ada bahwa memang sudah menemukannya itu sudah cukup bagus. Nah, eksekusinya dia memberikan suatu nuansanya yang pas. Memang terkesan mirip dengan si Gundala karena dia bermain simbol perang, sistem kekuasaan yang merajalela. Entah dia sedikit mengutip kayak film sebelumnya yang Sultan Agung, ya, sebuah permainannya yang cukup
memiliki garis cerita yang bisa diramu lah. Itulah keuntungan menurutku, salah satu waktu dia dikritik Sultan Agung dan dia bisa memperbaiki di sini, ya cukup kita bisa apresiasi dalam film itu. Dan yang paling seru adalah pembentukan karakternya masing-masing. Ada yang merasa punya dendam, ada yang merasa serba tahu tapi anak-anak sekali, ada jadi yang orang yang tidak terlalu yang dialog. Suka sekali saya beberapa dialog yang disabilitasnya itu, orang yang nggak tahu apa-apa, orang yang sombong. Nah, cukup banyak di karakter di situ. Terus ada satu pembentukan karakter yang bagus dan memperkuat jalan ceritanya yang ada yang masuk ke intinya dalam membawa cerita, menghubungkan hal-hal yang berbudaya itu menjadi sebuah jalan ceritanya, dan bisa menambahkan dan bisa memperkuat jalan ceritanya. Yang ketiga yang menarik adalah emblemnya. Kalau berbicara emblemnya, itu kan lingkarannya besar yang bisa dipegang. Sempet dibilang itu kan kalau di YouTuber salah satunya kan katanya memang butuh proses si Bima dalam mengendalikan kekuatannya. Tetapi ternyata untuk mendapatkan suit yang sempurna itu ternyata harus menyatukan dua emblemnya, baik itu Braja Musti maupun Braja Denta, hingga menjadi suit yang sempurna. Gatot Kaca dengan pakaian Kunta Antakusuma. Ya, kalau di India tidak ditampilkan Gatot Kaca sebagai core-nya. Kalau saya mengutip ceritanya waktu saya wawancara Is Juniarto, Gatot Kaca yang spesial di Indonesia karena dia dibentukkan sebagai kesatria yang sempurna di Jawa sendiri, dengan lelaki yang gagah, tampan, raja muda, berpikiran ke depan, terlalu taat dengan dharma. Yang menariknya itu kan simbolnya itu kembali ke awal, bahwa kalau dalam pewayangan sendiri dan dalam komik Garudayana, si Gatot Kaca itu punya serangan yang spesial. Kalau ada dalang yang menampilkan kayak Kamehameha untuk Raja Musti, ada juga berinovasi kayak tangan kanannya dia menguasai Braja Musti, tangan kiri Braja Denta, karena dua itu kan itu adalah selain sebuah ilmu kedikjayaan, ilmu perlindungan, dan itu dulu, dan dua tokoh itu dulunya adalah roh pamannya, roh kakaknya Rimbi dan adiknya Rimbi yang menyerasuk ke tubuhnya si Gatot Kaca sendiri. Jadi kalau Kaca memang ditampilkan sejak sebelum film ini memang sudah ditampilkan dengan spesial. Mungkin aja ada yang menampilkan Raja Musti sebagai ilmu tinjuan nanti di kedepannya kan mungkin hal yang menarik, atau si Braja Denta adalah pedang petir kayak di Sasuke. Itu kan jadi sebuah hal yang menarik dalam nanti kedepannya. Walaupun kamu jika menontonnya akan merasa bahwa emblemnya itu sangat mirip dengan Power Ranger, dengan dulu kan grid pakai morphin gridnya seperti morphin gridnya Harry Potter, atau kayak koinnya si John Wick-nya. Dari hal-hal yang menarik, kita dari hal-hal yang menarik, saya akan membahas yang hal-hal yang kurang menarik.
Yang kurang menarik itu adalah kesannya si kesannya si Pak RT sama ininya sih, Pak RT sama warganya. Kita tahu si ibunya berkebutuhan khusus, terus saya tidak menemukan, saya cuma melihat ya sekilas merugi, bikin ribut ya sih, terus bikin ribut satu scan, dan itu hanya tampil satu scan-nya saja dengan kisah yang seperti itu. Kenapa nggak menurutku sangat nyapein ya, kalau menurutku nyapein yang dalam arti kita sudah melihat orang berkumpul, habis itu kenapa nggak di ya ditutup aja lah yang bagian itu. Menurut saya nggak ada menariknya yang bagian warganya itu. Kedua adalah pembentukan kekuatan Kurawa itu tidak jelas sama sekali. Dia punya yang salah satunya punya pusakanya Nur Sala. Habis si Kurawa menguasai, tapi kan tidak ditampilkan bahwasanya dia sebagai orang yang menguasai jaringan bawah dengan kuat, misalnya seperti itu. Yang jadi kritik yang ketiga adalah saya bingung dengan yang Kurawa yang ada di pihaknya ini proyek Satria Dewa itu, yang ada kelompoknya itu selain Sabta Pandawa itu kan saya belum jelaskan. Kalau di dalam kisahnya ini ada proyek untuk melindungi dunia dan Pandawa namanya, kalau yang modern namanya Satria Dewa, kalau yang sebelumnya itu Sabta Pandawa kalau nggak salah. Nah, yang jadi masalahnya tuh kan pada waktu markasnya itu diserang, itu tidak jelas bagaimana mereka menemukan Kurawa itu menemukan pasukannya, menemukan ruangannya itu di mana, tidak jelas. Tiba-tiba banyak yang yang tidak jelasnya itu di mana, bagaimana dia mendapatkan menguasai pasar atau politiknya juga tidak digambarkan jelas. Sistem pemerintahannya pun tidak begitu jelas, apakah itu sistem kerajaan ataupun kepresidenan, ya tidak begitu jelas entah. Dan yang dijelasin yang jelasannya simple. Pandawa itu gak punya aura kemasan, si Kurawa punya aura kehitam-hitaman, terus kalau manusia biasa biru. Itu aja sih. Nah, yang paling luput dalam film ini, beberapa scan masih ada gaya Indonesia yang sendiri. Ada waktu Remin yang jadi Bagong itu diminta menemani cari makan, itu ternyata di semuanya udah jalan punaka, udah baunya Jawa, baunya Hastina sekali, tetuka dan sebagainya. Motornya si Remin itu masih AB platnya, padahal udah yang lainnya udah AP, Astinapura. Terus yang jadi kurang menariknya itu selain harga
baru motornya remnya tidak jelas sistemnya. Mungkin karena banyak yang pertanyaan yang belum bisa dijawab itu, menurut saya ya, untuk menjaga filmnya masih mungkin masih ada jeda, karena kan si Hanung masih akan membahas film drama lagi, film drama baru mungkin melanjutkan film ini. Mungkin dibuat drama seriesnya mungkin akan jalur yang cukup bagus kalau untuk saranku, karena akan lebih menjaga basis masanya sendiri. Karena kan walaupun film ini juga bisa dibilang secara scan terlihatnya itu udah Hastinapura tuh kayak menonton Gundala dengan versi berbeda, ya itu kan untuk menampilkan universe antara universe Bumi Langit dan universe Satria Dewa itu kan harus dijaga juga. Itu ya menjawab hal-hal yang kecil, misalnya sebelum cerita Dewa Bim Gatot Kaca ini muncul, mungkin ada beberapa serinya yang untuk membangun cerita, misalnya Sabta Marga atau Penelitian Erlangga, itu kan menjadi sebuah yang cukup bagus. Jadi kita memang dihadir, jadi hal ini menjadi menguatkan membaca penonton dengan jalan ceritanya sih. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.